sedih saya, paling kecewa kalau ada orang ceramah, orang khutbah, ceramahnya enak itu ceramahnya. Begitu mengeluarkan dalil Al-Quran, bacanya prentang-prentong, bacanya nggak karu-karuan, itu saya paling sedih itu. Khotib Jumat, khutbahnya enak, tapi baca Al-Qurannya salah semua. Dan kita paling sedih. Ini jelas bukan Quran pesantren nih. Jelas bukan jebolan pesantren. Silahkan yang lain hiruk pikuk dengan mungkarat, dengan fujur, narkoba. Tapi pesantren, insya Allah, anak santrinya, anak santri diselamatkan oleh Allah, dijaga oleh Allah dari kemungkaratan, kefasikan, kefujuran, perilaku yang kurang ajar, yang menyimpang, yang terjadi di sekitarnya. Ini seperti Nabiullah Musa alaihissalam. Nabi Musa sejak kecil sampai dewasa hidup di dalam istananya Fir'aun dengan segala hiruk pikuk, kufur, fusuk, fujur, musyrik, kesyirikan. Di dalam istana Fir'aun itu isinya kekafiran, kemusyrikan, maksiat, mungkarat, mabuk-mabukan, luar biasa. Nabi Musa hidup di tengah-tengah keluarga seperti itu. Berkembang sejak bayi sampai dewasa di tengah-tengah keluarga seperti itu. Tapi Nabi Musa tidak tertular, tidak terkontaminasi dengan keadaan keluarga yang seperti itu. Kenapa? Karena Nabi Musa dididik, ditarbiyah oleh seorang mukminah, abidah, solihah, Sayyidah Asyah. Nabi Musa dia oleh seorang perempuan, ibu yang soleh, yang beribadah, yang mukmin, yang taat. Maka Nabi Musa walaupun hidup di tengah-tengah keluarga musyrik, kafir, fujur, fusuk, tidak terkontaminasi. Bahkan Nabi Musa akhirnya diutus menjadi Nabi, menjadi Rasulullah. Nah, demikian pula pesantren. Anak santri di bawah naungan kiai, pesantren Rodotul Thalibin, misalkan Rembang ini, di bawah naungannya Kiai Bisri Mustafa, Kiai Mustafa Bisri, maka silahkan yang kanan kiri, yang sekitarnya mau narkoba, mau dugem, mau perilaku maksiat, mungkarat, tapi pesantren dengan santri dan kiainya tetap ala thoriqil haq, ala kalimatil haq. Kenapa? Karena dididik oleh asyah-asyah, oleh kiai-kiai, yaitu pendidik yang memberikan contoh kebaikan kepada santrinya. Oleh karena itu, kepada para wali murid, santri, jangan ragu-ragu menyantraikan, menitipkan anaknya kepada kiai. Jangan ragu-ragu. Mari kita titipkan anak kita kepada kiai, pasrahkan kepada kiai, agar didik menjadi anak yang soleh. Insya Allah tidak akan terdampak oleh hal-hal yang negatif yang berada di sekitar kita ini. Insya Allah. Dengan syuhudan, taqafiyan, hadarian. Hadarian, mari kita bangun kemajuan. Kita bangun kemajuan-kemajuan, capaian-capaian yang harus dipegang oleh Nahdlatul Ulama. Apa itu prestasi-prestasi, keilmuan, teknologi, apa itu perilaku aktivitas masyarakat kemasyarakatan, harus kita pegang, harus kita pimpin, agar kita berperan dalam syuhudan, hadarian, ijtimaiyan. Semuanya itu adalah merupakan kewajiban yang ada di pundak kita, amal dari Allah, agar kita menjadi ummatan wasaton. Luar biasa amanat yang sangat berat, tapi insya Allah sangat mulia dan suci. Dan amanat inilah yang diemban oleh Nahdlatul Ulama, yang dibawa oleh para kiai-kiai melalui Nahdlatul Ulama, agar kita menjadi ummatan wasaton, syuhada ala nas, syuhudan, dinian, taqafiyan, hadarian, ijtimaiyan, wa insanian. Syukur-syukur, tapi nggak penting, tapi nggak penting sih, di belakang sendiri, tapi penting juga. Syuhudan siasian, peran politik, itu paling belakang sendiri itu sebenarnya. Peran ulama dalam hal politik, itu perannya nggak paling belakang. Nggak begitu penting sebenarnya. Tapi bagaimanapun, para ulama harus berperan dalam percaturan politik bangsa ini. Bapak Ibu sekalian, oleh karena itu dalam Al-Quran disebutkan, huwaladzi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum yatlu 'alaihim ayati wa yuzakkihim wa yu'allimuhum kitab wal hikmah wa in kanu min qabla fi dhalalin mubin. Langkah pertama, kiai dalam pesantren menjadi santrinya yatlu 'alaihim ayati. Seperti Nabi Muhammad juga demikian. Langkah pertama, menyampaikan, memperdengarkan ayat Quran kepada para bangsa Arab yang kemudian sebagian besar masuk Islam setelah mendengarkan Al-Quran itu. Nah, kiai juga sama, pesantren juga sama. Bagaimana pertama kali santri-santri begitu masuk pesantren menjadi qari Al-Quran, muhibbil Quran, ahli Quran,
Bagaimana santri itu menjadi ahli baca Quran. Tilawah mujawwadah. Paling sedih saya, kalau paling kecewa. Kalau ada orang ceramah, orang khutbah, ceramahnya enak. Enak itu ceramahnya. Begitu mengeluarkan dalil Al-Quran, bacanya perentang-perentong. Bacanya nggak karu-karuan, itu saya paling sedih itu. Khotib Jumat, khutbahnya enak, tapi baca Al-Qurannya salah semua. Dan kita paling sedih. Ini jelas bukan Quran pesantren nih. Jelas bukan jebolan pesantren. Kalau jebolan pesantren, pertama kali dikenalkan kepada santri adalah qiraatul Quran, tilawatul Quran, tilawah mujawwadah. Kemudian bagaimana memahami, ya walaupun pertama kali untuk tafsir Jalalain, yang masih sangat gampang itu, kita perkenalkan pada santri-santri yang masih baru masuk itu. Dengan tafsir yang paling mudah dulu. Apalagi kalau di Rembang ini ada tafsir Al-Ibriz. Tulisannya pun almarhum Al-Mahfulah Mbah Bisri Mustafa. Itu sangat manfaat, sangat berguna sekali. Terutama bagi para ibu-ibu, para masyarakat yang tidak mampu bahasa Arab lah. Menggunakan terjemahan bahasa Jawa. Luar biasa manfaatnya. Itu artinya apa? Kita sudah melaksanakan step pertama, yaitu yatlu alaihim ayatih. Panjang lebar kalau saya menerangkan ini, nggak cukup waktunya. Wa yuzakkihim. Setelah santri itu mampu baca Quran dengan benar, bagaimana kita menjadikan santri, kita upayakan tazkiyatu qulubihim, tazkiyatu anfusihim, tathiru qulubihim, agar santri itu mempunyai kepribadian yang mulia, hati yang bersih, jiwa yang bersih. Itu namanya tazkiyah wa yuzakkihim. Sebelum mendapat ilmu pengetahuan, sebelum mendapatkan skill, santri digembleng agar punya kepribadian yang besar, yang mulia, yang terpuji. Kita semua punya hawa nafsu. Kalau gak ghadabiyah, syahwatiyah. Mari kita manage hawa nafsu kita itu. Dimanage di pesantren, dikelola di pesantren. Sehingga nafsu ghadabiyahnya menjadi himmah, nafsu syahwatiyahnya menjadi azimah. Rasulullah SAW seorang yang himmahnya besar. Muhammadun qa'imun lillahi dhu himami. Muhammadun khatamun lirrusli kullihimi. Muhammadun thabitul mithaqi hafidhuhu. Muhammadun sadiqul aqwali wal kalimi. Nabi Muhammad orang himmahnya besar. Saya harus berjuang Islam dan harus berhasil. Harus sukses. Itu namanya himmah. Bukan nafsu ghadabiyah, namanya himmah. Begitu pula para sahabat, para ulama, wali songo, pendiri NU. Orang-orang yang himmahnya besar. Kalau nggak besar, nggak mungkin NU besar seperti sekarang ini. Itu berkat himmahnya besar. Para santri harus punya himmah yang besar. Cita-cita yang besar. Yang kedua, nafsu syahwatiyahnya dikelola di pesantren, dibentuk di pesantren, menjadi azimah. Saya harus kaya. Dengan azimah itu, saya harus berhasil. Azimah itu namanya. Ala qadri ahlil azmi ta'til azaimu. وتأتي على قدر الكرام المكارم فتكبر في عين الصغير صغارها وتصغر في عين العظيم العظائم. Mari kita memiliki azimah yang besar menghadapi problem, masalah, kesulitan apapun. Ayo kita hadapi dengan besar hati. Insya Allah kemauan kita akan tercapai. Insya Allah kita mampu mencapai cita-cita kemauan kita semuanya. Baik itu yang berkaitan dengan kehidupan duniawi maupun kehidupan ukhrawi, masalah dunia maupun masalah agama. Perlu kita mempunyai himmah dan azimah. Wa yuzakkihim. Ini kalau saya terangkan panjang lebar, masih bicara tentang khawatir yang masuk kepada diri kita. Khawatir ilahiyah, khawatir malakutiyah, khawatir syaitoniyah, khawatir nafsaniyah. Panjang lebar kalau bicara ini. Nggak ada waktu.